Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberi rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Boy in the Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Lovers Like US yang dirilis pada tahun 1975. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita berlatar belakang di Spanyol dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Nelly yang hendak pulang ke Prancis karena dirinya tidak mau menikah dengan pria tunangannya yang bernama Pito. Di mana saat itu Nelly diantarkan ke bandara oleh seorang pria yang baru saja dikenalnya bernama Martin. Walaupun Martin baru mengenal Nelly, tetapi dirinya bersedia mengantarkan Nelly disebabkan Nelly tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membeli tiket pesawat. Dan kala itu Martin mau menitipkan Nelly ke seorang temannya yang merupakan petugas di bandara tersebut bernama Saeb, yang nantinya Nelly bisa membayar tiket pesawatnya setelah dirinya sampai di Prancis. Nelly yang saat itu berada dalam perjalanan menuju bandara tanpa disangka terlihat di sana Pito mengejarnya dari belakang. Dan orang yang bersama Pito ini dia bernama Alec, mantan bosnya Nelly. Yang mana Alec ikut mengejar Nelly bersama Pito itu disebabkan Nelly mencuri lukisan berharga miliknya. Sesudah memakai jalan pintas, akhirnya Nelly dan Martin pun berhasil lolos dari kejaran Pito dan Alec tersebut. Setibanya di bandara, Martin pun menitipkan Nelly kepada Saeb. Lalu di sana Martin mengatakan kepada Nelly bahwa sesampainya nanti di Prancis Nelly harus membayar tiket pesawat tersebut karena jika Nelly tidak membayar maka Saeb akan menagih kepada dirinya sebab Martin sudah menjaminkan dirinya kepada Saeb agar Saeb percaya. Tak lama Pito dan Alex sampai di bandara tersebut. Lantas di sana Pito pun menanyakan kepada Martin di mana Nelly. Martin menjawab bahwa Nelly sudah naik ke pesawat. Mendengar itu Pito pun berlari menghampiri pesawat yang dinaiki Nelly. Namun sialnya sesampainya di sana pesawatnya keburu terbang, membuat Pito yang melihatnya sangat geram kepada Nelly. Sekembalinya ke rumah, Pito menghubungi anak buahnya yang ada di Prancis agar dia pergi ke bandara dan menangkap Nelly karena Nelly kabur ke Prancis. Malamnya anak buah Pito mengabarkan bahwa dirinya sudah memeriksa pesawat yang terbang dari Spanyol, namun dirinya tidak menemukan Nelly ada di pesawat tersebut. Mendengar itu di sini Pito hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh anak buahnya tersebut. Namun ya mau bagaimana, memang itu kenyataannya. Keesokan harinya terlihat di tempat lain Martin pergi ke sebuah pulau yang telah disewanya selama 99 tahun menggunakan kapal pribadinya. Yang mana di pulau tersebut Martin menanam buah-buahan beserta sayuran. Dan dirinya menjual buah-buahan dan sayuran yang ditanamnya tersebut ke pasar yang ada di Spanyol. Sebelum berlayar jauh meninggalkan tempat tersebut, di sana ada seorang nenek-nenek yang bernama Iting meminta kepada Martin agar tersenyum karena dirinya akan memotret Martin. Dan saat itu Martin pun menuruti keinginan nenek-nenek tersebut. Smile. Setelah sehari semalam berlayar, akhirnya Martin pun sampai ke pulau yang disewanya. Yang mana di sini Martin merasa terkejut ketika melihat Nelly sudah ada di pulau tersebut. Melihat itu lantas Martin pun menanyakan, "Kenapa kamu bisa berada di sini?" Nelly menjawab bahwa dirinya tidak jadi terbang karena takut ditangkap oleh anak buah Pito yang ada di Prancis. Dan ketika dirinya sedang kebingungan tidak tahu kemana harus pergi, Saeb menyarankan jika Nelly tidak mau tertangkap oleh Pito maka Nelly harus tinggal di pulau terpencil yang ditinggali oleh Martin. Disebabkan tidak punya pilihan lain, dirinya pun menerima saran Saeb itu. Kemudian Saeb menyuruh temannya mengantarkan Nelly ke pulau tersebut. Mendengar itu Martin merasa kesal kepada Saeb karena dia telah memberitahukan tempat tinggalnya kepada Nelly. Melihat Martin seperti tidak menyukai keberadaan dirinya di pulau tersebut, lantas Nelly pun meminta kepada Martin agar mengantarkan dirinya ke Santo Domingo. Dan nanti sesampainya di Santo Domingo, Nelly akan menjual lukisan ke seorang kenalannya untuk membayar ongkos kepada Martin. Walaupun Nelly hendak membayar, tetapi saat itu Martin menolak sebab perjalanan dari pulau tersebut ke Santo Domingo itu membutuhkan waktu 1 minggu. Meskipun Martin menolak akan tetapi Nelly tidak putus asa. Terlihat di sana dirinya merayu Martin dengan membawakan barang-barang bawaannya.
Kemudian di sana Martin membawa Nelly ke kebunnya lalu mengambil beberapa tomat dan jeruk nipis. Sekembalinya ke tempat tinggal di sana Nelly menanyakan, "Sudah berapa lama kamu tinggal di pulau ini?" Martin menjawab bahwa dirinya sudah 2 tahun tinggal di pulau ini dan perlu Nelly ketahui bahwa pulau ini bukanlah miliknya, melainkan milik orang lain yang telah disewanya selama 99 tahun. Ketika Martin sedang keluar memberi makan ayam peliharaannya, Nelly was-was makan seperti orang kelaparan. Sekembalinya ke tempat tinggal, Martin mengajak Nelly untuk pergi. Sebelum pergi, Nelly mengatakan bahwa sesampainya nanti di Santo Domingo dirinya akan membelikan makanan yang enak untuk Martin. Martin menjawab bahwa dirinya tidak akan mengantarkan Nelly ke Santo Domingo, melainkan mau mengantarkan Nelly ke tempat asalnya. Mendengar itu spontan Nelly kabur karena jika kembali ke tempat asalnya, dirinya takut ditangkap oleh Pito. Nelly yang saat itu kabur dirinya berhasil ditangkap oleh Martin dan dimasukkan ke dalam kapal lalu dikunci agar Nelly tidak bisa kabur. Namun belum juga jauh pergi berlayar, Nelly yang tidak mau diantarkan ke tempat asalnya dirinya nekat membocori kapal Martin menggunakan kapak kemudian kabur ngojai. Melihat itu Martin pun mengejarnya karena kapalnya tenggelam. Sesampainya di tempat tinggal Martin yang marah kepada Nelly, dirinya menyalakan lampu lalu menutup semua jendela dan pintu. Membuat Nelly yang melihatnya merasa sedih karena Martin tega tidak mengizinkan dirinya masuk ke tempat tinggalnya. Diceritakan di tempat lain, Pito dan Alec datang ke bandara menanyakan Nelly kepada seorang petugas karena beberapa hari yang lalu dirinya melihat Nelly naik ke pesawat menuju Prancis. Namun sesampainya di Prancis ternyata Nelly tidak ada di pesawat tersebut. Jadi kemana dia pergi? Petugas itu menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya sebab dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang tidak ada penumpang yang bernama Nelly datang ke bandara ini. Mendengar itu Pito dan Alec marah dan mengacak-acak ruangan petugas tersebut hingga akhirnya Pito dan Alec diamankan oleh petugas keamanan yang ada di bandara tersebut. Kembali ke Martin dan Nelly yang berada di pulau terpencil, di mana pagi itu Martin mengambil mesin traktor dan membawanya ke ruangan bengkelnya. Martin berniat mau menggunakan mesin traktor tersebut untuk mesin rakit yang akan dibuatnya. Dan saat Martin sedang menggambar desain rakit yang akan dibuatnya, Nelly menyalakan mesin traktornya, membuat Martin marah dan turun menghampiri Nelly. Namun sesampainya di bawah, Martin tidak menemukan Nelly ada di tempat tersebut karena sudah kabur. Lantas saat itu Martin pun mengambil gergaji mesin, kemudian pergi ke hutan mau menebang haur untuk membuat rakit tersebut. Kalian tahu haur? Haur itu masih sejenis bambu tapi bukunya parondok gitu tah, pendek. Ada garinyul-garinyulnya, garinyul-garinyul. Nah, lanjut. Melihat Martin pergi, Nelly kembali ke tempat tinggal Martin dan mencuri pakaiannya yang sedang dijemur lalu dirinya naik ke atas. Sesampainya di sana dari laci Martin, Nelly menemukan parfum dan foto Martin bersama istrinya. Sementara Martin sesampainya di hutan dirinya menebang haur menggunakan gergaji mesin tersebut. Nelly yang saat itu berada di atas dirinya langsung bergegas turun disebabkan Martin sudah selesai menebang haurnya. Sebelum keluar di sana Nelly melihat ada selembar koran tertempel di dinding yang berisi foto Martin sedang memegang piala. Yang mana di koran tersebut tertulis bahwa seorang pengusaha parfum Prancis yang bernama Martin dirinya mendapatkan penghargaan karena keahliannya yang sangat luar biasa dalam membuat parfum. Sedangkan Martin setelah selesai menebang haur dirinya mengambil ikan dari jaringnya kemudian memasaknya dengan sangat lezat. Oh, jadi Martin ini adalah seorang pengusaha parfum terkenal. Tapi saya merasa aneh kenapa seorang pengusaha terkenal seperti Martin dirinya lebih memilih hidup di pulau menanam buah-buahan dan sayuran yang keuntungannya tidak sebesar seperti parfum. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Martin ini? Oke kan, lanjut. Malamnya saat Martin sedang berada di ruangan bawah, Nelly datang mencuri ikan yang sudah dimasaknya. Melihat itu Martin pun mengejarnya membuat Nelly ketakutan hingga akhirnya Nelly Soledad menjadikan ikan yang dibawanya jatuh ke tanah. Kemudian Martin pun mengambilnya. Martin mengatakan jika Nelly lapar maka dirinya bisa memintanya baik-baik bukan mencurinya. Mendengar itu Nelly tidak menjawab lalu Martin pun pergi meninggalkan tempat tersebut.
Namun ketika Martin turun lagi ke ruangan bawah, Nelly kembali datang dan menutup pintu masuknya, lalu dirinya memakan makanan Martin, membuat Martin yang berada di bawah ruangan tersebut merasa kesal. Sambil makan, Nelly mengatakan tadinya dirinya mengira bahwa Martin itu seorang tukang kebun, yang ternyata Martin adalah seorang pengusaha parfum yang sangat terkenal di Prancis. Mendengar itu, Martin yang berada di ruangan bawah tidak menjawab. Terlihat dirinya keluar lewat lubang kemudian menghampiri Nelly dengan diam-diam. Tetapi saat Martin hendak menangkapnya, Nelly keburu kabur. Melihat itu lantas Martin pun melempar kepalanya dengan nanas, menjadikan Nelly terjatuh tak walakaya. Melihat Nelly tak berdaya, Martin yang awalnya merasa kesal dirinya berubah menjadi kasihan. Lantas saat itu dirinya pun membawa Nelly masuk ke tempat tinggalnya kemudian memberinya minum. Dikarenakan ternyata Martin itu sangat perhatian kepada dirinya. Lalu kala itu Nelly pun mengajak Martin empludan. Mendengar itu spontan Martin yang sudah lama tidak melakukan empludan pun menerima ajakan Nelly tersebut. Setelah selesai empludan, Nelly menanyakan siapakah foto wanita bersama Martin yang ada di laci. Sambil memberikan obat kuat empludan, Martin menjawab bahwa itu adalah istrinya, namun dirinya tidak mencintai istrinya tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan empludan sampai pagi hingga kasurnya kebanjiran war-awer kemana-mana. Keesokan harinya Nelly menemukan Martin sedang mengambil papan dari dinding tempat tinggalnya. Melihat itu Nelly menanyakan, untuk apa papan-papan tersebut? Martin menjawab bahwa papan-papan itu untuk membuat rakit. Dan sesudah rakitnya selesai dirinya mau mengantarkan Nelly ke Guaira. Karena dari Guaira ke Santo Domingo itu jaraknya sudah dekat, yang mana dari sana Nelly tinggal naik pesawat. Mendengar itu Nelly marah sekaligus sakit hati sebab semalam dirinya rela memberikan martabaknya kepada Martin itu agar Martin bersedia mengantarkan dirinya ke Santo Domingo. Dan ketika mereka sedang bertengkar, tiba-tiba Iting datang ke pulau tersebut menggunakan pesawat. Yang ternyata si Iting ini adalah mata-mata yang dikirim oleh istri Martin untuk mengawasi keadaan Martin. Apakah dirinya fokus menanam buah-buahan dan sayuran atau malah bersenang-senang dengan membawa perempuan lain ke pulau tersebut. Melihat ada pesawat yang melintas ke pulau itu, spontan Martin pun berlari meminta tolong untuk mengantarkan Nelly ke Santo Domingo. Tetapi sialnya si Iting malah langsung pergi karena dirinya datang ke pulau ini hanya untuk memotret keadaan Martin. Sedangkan Nelly yang kala itu sakit hati, dirinya pergi sambil menangis kemudian masuk ke gubuk yang dibuat Martin. Beberapa minggu kemudian terlihat di sana Martin sudah berhasil menyelesaikan rakitnya. Melihat Martin berlayar, spontan Nelly yang berada di gubuk pun langsung menghampiri Martin ke pantai menggunakan sepeda. Sesampainya di sana Nelly berteriak mengatakan kenapa Martin tega meninggalkan dirinya sendirian di pulau tersebut. Martin menjawab bahwa dirinya berlayar bukan untuk pergi, melainkan hanya untuk menguji rakit yang telah selesai dibuatnya tersebut. Selepas mengikatkan rakitnya di sana, Martin menanyakan apakah Nelly sudah membaca surat yang disimpan dirinya di meja Nelly ketika Nelly sedang tidak ada di gubuk tersebut. Nelly menjawab ya, dirinya sudah membaca surat itu bahwa sekarang Martin bersedia mengantarkan dirinya ke Santo Domingo. Disebabkan rakitnya sudah selesai, lalu saat itu Nelly pun mengajak Martin pergi ke Santo Domingo. Namun Martin mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi sekarang karena dirinya ingin bersenang-senang dulu semalam bersama Nelly. Mendengar itu Nelly menolak, membuat Martin merasa kesal dan gregetan ingin mengemplung Nelly. Aduh, dan sementara di tempat lain, istri Martin, Iting beserta para pegawainya mereka kedatangan seorang pengusaha dari Jepang bernama Takumi, yang mana saat itu Takumi menuntut kepada mereka disebabkan sebelum Martin pergi ke pulau dirinya meninggalkan 27 kontrak yang sudah ditandatangani dengan sepakat. Namun sampai sekarang mereka belum juga memberikan parfum yang dipesannya tersebut. Jika mereka tidak sanggup mengembalikan uang yang sudah dibayar kepada mereka, maka Takumi akan memenjarakan Martin. $776,000 perdu. Sorenya Martin menghubungi Nelly dan mengajaknya untuk makan malam di tempat tinggalnya. Awalnya Nelly menolak, namun dikarenakan Martin memaksa, akhirnya Nelly pun bersedia untuk datang ke tempat tinggal Martin tersebut. Mendengar itu Martin pun langsung mengambil ayam dan memotongnya, kemudian memasaknya dengan sangat lezat. Sesudah selesai memasak, Martin berdandan dengan sangat rapi untuk menyambut kedatangan Nelly. Walaupun di luar badai sangat besar, tetapi saat itu Martin tidak memperdulikan hal tersebut. Terlihat di sana dirinya asik mendengarkan musik sambil joget gual-giol beger kakolot nakeun. Namun setelah lama menunggu, Nelly tidak juga datang ke tempat tinggalnya, menjadikan Martin yang bosan menunggu akhirnya pergi menghampiri gubuk Nelly.
Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? Setibanya di tempat tinggal Nelly, Martin menanyakan kenapa Nelly tidak datang ke tempat tinggalnya padahal dirinya sudah menyiapkan makanan yang sangat lezat untuk makan malam mereka berdua. Nelly menjawab dirinya sengaja tidak datang karena dirinya tahu pasti setelah makan malam Martin akan mengajaknya empludan. Martin mengatakan ya itu memang benar, tetapi kali ini dirinya ingin mengemplud Nelly bukan karena nafsu melainkan karena cinta. Nelly mengungkapkan kenapa Martin tidak mengatakan hal tersebut dari dulu jika memang Martin mencintai dirinya. Mendengar itu Martin tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan gubuk Nelly dengan perasaan kesal karena niatnya untuk mengemplud Nelly tidak terlaksana. Selepas Martin pergi, tiba-tiba di sana Nelly melihat ada seorang pria yang mengintipnya dari jendela. Melihat itu lantas Nelly pun berteriak memanggil Martin. Setibanya di sana Nelly mengatakan bahwa barusan dirinya melihat ada seorang pria yang mengintipnya dari jendela. Dan sesudah Nelly mengatakan hal tersebut, di sana Martin melihat ada seorang pria berlari ke hutan. Kemudian saat itu juga Martin pun langsung berlari mengejar pria tersebut. Sesampainya di suatu tempat, Martin ditangkap oleh rekan-rekan si pria tersebut yang ternyata mereka adalah anak buah Pito. Lalu di sana Pito menanyakan di mana Nelly. Anak buahnya yang tadi mengintip Nelly dari jendela memberitahukan bahwa Nelly ada di gubuk. Lalu Pito pun pergi ke gubuk tersebut menghampiri Nelly. Setibanya di sana Pito mengatakan bahwa awalnya dirinya susah mencari tahu keberadaan Nelly. Namun setelah dirinya menjanjikan uang $10.000 kepada siapa saja yang mengetahui keberadaan Nelly, akhirnya pilot yang mengantarkan Nelly ke pulau ini memberitahukan keberadaan Nelly. Une annonce. 10 000 bolivars de récompense. Qu'est-ce que t'en dis? Walaupun Nelly tidak menyukai Pito, akan tetapi saat itu dirinya menurut ikut dengan Pito karena jika tidak menurut ditakutkannya Pito akan membunuh Martin. Sementara Martin yang kala itu ditangkap oleh anak buah Pito, dirinya berontak dan menghajar semua anak buah Pito tersebut hingga mereka singjarungkal. Sebelum Nelly dan Pito pergi, Alek datang mengambil lukisannya. Melihat lukisannya acak-acakan sudah terkena air, spontan Alek pun kukulutus membuat Pito yang egois melemparkan lukisannya. Dan ketika Alek hendak mengambil lukisannya kembali, sialnya lukisan tersebut malah keinjak menjadikan Alek marah kepada Pito hingga akhirnya mereka pun garlut. Sedangkan Martin yang tadi bertarung dengan anak buah Pito terlihat di sana dirinya berjalan menuju tempat tinggalnya sambil memegang perutnya yang terluka karena terkena tusukan anak buah Pito. Namun setibanya di sana Martin menemukan tempat tinggalnya sudah terbakar, yang tak lain itu adalah perbuatan anak buah si Pito yang biadab. Keesokan harinya Maiting bersama tim penyelamat datang menjemput Martin yang saat itu sudah tergeletak pingsan akibat terus keluar darah dari lukanya. Lalu mereka pun membawanya ke rumah sakit. Setelah keadaannya pulih, Takumi datang dan memenjarakan Martin karena istrinya tidak sanggup membayar hutangnya kepada Takumi. Sebelum dimasukkan ke penjara, Martin menceraikan istrinya karena dia tidak bisa mengelola perusahaan parfumnya dengan baik. Well, what do you expect exactly? And we wish to re-establish our conjugal relations. Did you know about this? Oh yeah, she knows about it. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Martin pun bebas. Lalu saat itu dirinya pergi ke Spanyol untuk bersilaturahmi kepada Pito dan Nelly yang diyakininya mereka sudah menikah dan hidup bahagia. Sesampainya di sana Martin tidak menemukan Pito dan Nelly ada di rumahnya. Namun tak lama Pito datang sambil membawa seorang wanita, akan tetapi dia bukan Nelly. Lalu di sana Pito memberitahukan bahwa dirinya sudah menikah dengan Nelly. Akan tetapi rumah tangga mereka tidak bisa diteruskan karena Nelly tidak mencintai dirinya hingga akhirnya mereka pun bercerai. Mendengar itu dengan penuh bahagia, lantas Martin pun menanyakan di mana sekarang Nelly tinggal. Pito menjawab bahwa sekarang Nelly tinggal bersama saudaranya yang ada di Meksiko. Enfin, où elle est allée, quoi? Je crois que maman, elle était au Mexique. Malamnya Martin menginap di hotel langganannya tempat awal dirinya bertemu dengan Nelly. Sesudah memberikan kunci kamarnya, lalu di sana seorang petugas hotel yang bernama Nid memberikan surat yang dititipkan oleh Nelly beberapa bulan yang lalu untuk Martin, yang mana surat tersebut berisi tulisan, "Jika kamu mencintaiku, maka kejarlah aku ke Meksiko." Melihat itu Martin tersenyum merasa bahagia. Paginya Martin pun berangkat ke Meksiko untuk menemui Nelly. Sorenya Martin sampai di tempat tinggal saudara Nelly. Terlihat di sana Nelly sedang bekerja dengan sangat rajin. Melihat Martin datang, spontan Nelly pun langsung berlari menghampiri Martin. Lalu mereka sosonuan sepuasnya, kemudian menikah dan hidup bahagia di Meksiko. Tamat ending yang sangat membeger kakolotnakeun. Ada capek aja. Habis suara saya.